Pernah nggak sih Bapak Ibu peanizir pagi-pagi sebelum berangkat kerja atau nganter anak sekolah? Tiba-tiba lihat rambut nempel banyak banget di sisir. Awalnya sih kita mikir, rambut rontok emang wajar kan? Tapi coba deh perhatiin, tiap hari begitu. Lama-lama jadi kebiasaan. Bangun tidur, lihat rambut di bantal. Selesai mandi, lantai kamar mandi penuh rambut. Sisir sampai ketutup helai-helai rambut. Kalau disapu rumah, rambut bisa sampai segenggam sendiri tiap hari. Bahkan kadang rambut kita ikut nempel di baju, nempel di tangan anak, atau nyangkut di helm motor. Kalau udah kayak gitu, itu bukan rontok biasa. Itu sinyal dari tubuh kita yang sering kali kita cuekin. Rambut memang punya siklus hidup. Tumbuh gives istirahat, gives rontok. Kata ahli, normalnya rambut rontok 50-100 helai per hari. Tapi itu bukan berarti kita biarin rontok terus-terusan tanpa usaha. Coba ingat-ingat. Rambut kita rontok pas habis keramas, setelah diikat seharian, kena matahari terus-terusan, atau pas habis pakai produk styling. Bahkan cuma digerak-gerakin tangan aja, udah banyak yang lepas. Kalau udah lebih dari 100 helai sehari, dan mulai kelihatan kulit kepala, itu bukan sekadar rambut rontok. Bisa jadi folikelnya mulai lemah. Yuk, like dan subscribe ke channel Dokter Sehat Milenial, supaya nggak ketinggalan tips-tips kesehatan rambut lainnya. Coba deh, kita renungin kebiasaan sehari-hari. Pertama, kurang tidur, begadang nonton drakor, scroll TikTok sampai dini hari, atau kerja lembur sampai lewat tengah malam, semua itu bikin hormon stres naik. Kortisol yang naik bikin rambut cepat masuk fase rontok. Belum lagi kalau tidur cuma 4-5 jam sehari. Tidur itu waktu tubuh memperbaiki diri, termasuk kulit dan rambut. Kalau tubuh nggak dikasih istirahat cukup, ya rambut pun lelah dan gugur satu-satu. 2. Diet kit. Bapak ibu yang lagi nurunin berat badan, kadang makan cuma salad sama air putih. Proteinnya mana? Rambut itu butuh protein, zat besi, dan asupan vitamin yang cukup. Sering banget ibu-ibu ikut diet trend, skip makan malam, makan cuma buah, dan berharap rambut tetap kuat. Sayangnya nggak bisa. Tubuh butuh bahan baku buat produksi rambut. Ketiga, sering ikat rambut terlalu kenceng. Ibu-ibu yang tiap hari ikat rambut ketat pas ngurus rumah, masak, jemur, nyapu, itu bisa bikin akar rambut ketarik terus. Bahkan tanpa sadar, sering pakai jepit logam, kunciran yang terlalu sempit, atau digulung pakai cepol yang berat. Lama-lama, folikel jadi trauma dan rambut nggak mau tumbuh lagi. Ini sering kejadian, tapi jarang disadari. 4. Stirs mental. Namanya juga hidup ya. Kadang masalah anak, suami, keuangan, kerjaan, datang barengan. Kalau pikiran terus kepikiran, tubuh kita pun kena dampaknya. Salah satunya ya rambut rontok. Stres itu bisa diam-diam menghancurkan akar rambut. Apalagi stres yang dipendam dan nggak tersalurkan, efeknya bisa muncul 1-3 bulan kemudian dalam bentuk kerontokan hebat. Banyak orang baru sadar setelah 1-2 tahun. Rambut makin tipis dan mulai kelihatan botak halus. Coba perhatiin ya, rambut rontok bisa beda-beda polanya. Rontok merata biasanya karena stres atau kurang gizi. Rambut rontok banyak, tapi rata, tanpa pola botak, masih bisa pulih kalau penyebabnya ditangani. Mundur dari jidat, tipis di tengah kepala. Ini biasanya faktor hormon dan genetik. Sering terjadi di usia 30 ke atas. Kalau dibiarkan, bisa makin parah dan sulit pulih. Botak bundar, bulatan kayak uang logam, itu tanda alopecia areata, penyakit autoimun. Perlu pemeriksaan dan penanganan medis. Kalau udah mulai kelihatan pola, jangan nunggu lama, bisa jadi perlu pemeriksaan lebih lanjut. Kalau Bapak Ibu pernah ngalamin salah satu tipe ini, tulis di komentar. Saya juga rontok kayak gitu. Ternyata sebenarnya perawatan rambut itu nggak ribet, tapi harus telaten dan konsisten. Coba Seci makan apa tiap hari? Nasi doang sama mie instan? Atau ada lauk bergizi seperti telur, ayam, tahu tempe, ikan? Pakai produk rambut apa? Sampo keluarga isi 1 liter murah? Atau produk yang cocok sama jenis rambut? Sampo keras bisa bikin kulit kepala makin kering dan rambut gampang patah. Suka keramas pakai air hangat, kelihatan enak, tapi bisa bikin kulit kepala kering dan gampang iritasi. Minum air putih. Cukup, jangan-jangan tiap hari minumnya cuma kopi dan teh manis. Padahal hidrasi penting banget buat kesuburan rambut. Jarang keramas, atau malah keseringan. Keramas tuh 3 kali seminggu itu ideal. Terlalu sering bisa bikin kulit kepala kering. Terlalu jarang bikin kotoran numpuk. Semua hal kecil itu ngaruh ke kekuatan rambut. Tubuh kita butuh dirawat, termasuk dari hal simpel kayak sarapan dan tidur cukup. Sekarang banyak iklan suplemen rambut. Tapi ingat, suplemen itu bantu, bukan penyelamat utama. Jangan beli karena iklan doang. Yang penting, kita tahu dulu kondisi tubuh. Coba cek darah,
HP dan ferritin gives untuk tahu anemia. Vitamin D gives sering rendah pada ibu-ibu di rumah. TSH gives buat cek tiroid. Baru dah pilih suplemen. Biotin, vitamin B7, zinc, vitamin D3, kolagen tipe 1 dan 3. Omega 3 dari minyak ikan. Kalau nggak mau minum banyak pil, coba makan telur, tempe, ikan, bayam, alpukat, kacang-kacangan, dan buah tiap hari. Itu juga bantu rambut tumbuh sehat. Kadang kita terlalu fokus ke produk. Tiap minggu ganti sampo. Coba serum, hair tonic, masker, oil, tapi lupa pola makan masih kacau. Tidur masih kurang, pikiran masih stres. Rawat dari luar tetap penting. Pakai shampoo yang lembut, pH seimbang. Gunakan hair tonic dengan bahan alami kayak ginseng atau rosemary. Hindari styling berlebihan kata hair dryer. Smoothing. Gunakan sisir bergigi jarang, biar nggak narik akar rambut. Coba juga pijat kulit kepala ringan 3-5 menit sehari, pakai ujung jari. Kalau Bapak Ibu punya produk andalan untuk rambut rontok, komen dong di bawah, biar bisa saling sharing. Ibu Ani, 42 tahun, tiap bulan cat rambut karena uban udah banyak. Tapi setelah 3 bulan, rambutnya mulai rontok parah. Tiap sisiran, jatuh puluhan helai. Awalnya beliau kira karena pewarna rambut. Tapi setelah dicek, HB rendah anemia, vitamin D juga drop, pola tidur amburadul. Setelah konsumsi zat besi dan vitamin D, mulai makan lebih teratur, tidur cukup, dan stop cat rambut untuk sementara, dalam 3 bulan, kerontokan mulai berkurang. Jadi penyebabnya bukan cuma satu, harus dilihat bareng-bareng. Bapak Ibu, kalau rambut udah rontok, jangan ditunda. Kadang kita nunggu sampai parah dulu. Sampai kulit kepala kelihatan, sampai garis rambut mundur, sampai rambut tipis kayak benang, padahal rambut itu bisa dicegah rontoknya kalau kita peka sejak awal. Kalau baru mulai rontok, masih bisa diselamatkan, tapi kalau udah lama dan folikel rusak, susah balik. Rambut nggak akan balik kalau folikelnya udah mati. Jadi yuk, jangan tunggu terlambat. Lebih baik mulai dari sekarang, daripada nyesel nanti. Kalau video ini bermanfaat, yuk like dan subscribe ke channel Dokter Sehat Milenial. Share juga ke grup keluarga atau teman yang mungkin ngalamin hal yang sama. Karena rambut yang sehat bukan cuma soal penampilan, tapi soal kesehatan yang utuh. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan dengarkan tubuh dari ujung kepala.